LP3 KKU desak Pemda KKU bersikap tegas terhadap perusahaan milik Haji Marhali. Lembaga Pengawal Pelaksana Pembangunan Kabupaten Kayong Utara LP3 KKU, Abdul Rani mendesak pemerintah daerah Kayong Utara mengambil sikap tegas terhadap pengusaha yang tak mengantongi izin. Menurut Abdul Rani, dengan hadirnya investor di Kayong Utara tentu akan berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang selama ini masih menjadi PR bagi pemerintah daerah. Namun jika keberadaan investor tanpa mengantongi izin justru dapat merugikan keuangan daerah. Masih menurut Abdul Rani, jika keberadaan pengusaha tak memiliki izin tentu menjadi kendala pada saat akan dilakukan penarikan retribusi atau pajak daerah. Hal itu pastinya berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Pemerintah harus tegas, jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, yang menimbulkan opini liar di masyarakat. Atau jangan-jangan ada kong kali kong, ujar Abdul Rani Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Abdul Rani yang juga tokoh Umekaran itu menuturkan, baru-baru ini ada pemberitaan yang dimuat portal media online mengenai perusahaan tambang pasir milik Haji Marhali yang disinyalir tidak mengantongi izin. Hal itu menjadi sorotan berbagai pihak. Abdul Rani menegaskan, mengutip dari pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara dan Kabid Tata Ruang PUPR Kayong Utara yang memberikan keterangan di media massa, menurutnya hal itu sudah dapat menjadi dasar penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap usaha Haji Marhali yang berada di Kecamatan Teluk Batang. Kita sebagai masyarakat miris melihat kondisi ini, hal ini menjadi contoh buruk bagi masyarakat kita. Di satu sisi pengusaha lain yang mengurus izin dengan resmi tentu akan merasa cemburu sosial dengan pembiaran ini, oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas, jangan sampai menjadi opini liar di tengah masyarakat, tegas Abdul Rani. Dilansir dari kalbaronline.com terbit tanggal 16 Juli tahun 2024, bahwa aktivitas usaha milik Haji Marhali di Kecamatan Teluk Batang diduga tidak mengantongi izin lingkungan hidup dan melanggar rencana detail tata ruang atau RDTR. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kayong Utara, Insinyur Wahono mengatakan, bahwa pemilik pelabuhan beserta gudang semen dan kuari pasir milik Haji Marhali belum pernah mengajukan dokumen. Menurut Wahono, Dinas LH sudah menyurati pihak Haji Marhali, namun belum ada laporan ke dinas. Kita berkewajiban memonitoring aktivitas kegiatan lingkungan di Teluk Batang, namun sampai saat ini mereka belum ada melaporkan ke lingkungan hidup, terang Wahono kepada awak media, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Diakui Wahono, pihaknya sudah menyurati pihak terkait sekitar 2 tahun yang lalu, dan nanti akan kembali melayangkan surat terakhir kepada pihak perusahaan yang disebut milik Haji Marhali. Nanti persisnya kita lihatlah, apakah mereka sudah memiliki izin operasional atau tidak, karena dokumen lingkungan ini bisa saja dibuat di sini, atau DLKP, DLKL itu pusat izin lingkungannya, jadi kita di sini tinggal monitoring, ungkap Wahono. Wahono menegaskan, bahwa jika pihak terkait belum melengkapi administrasi dan apabila surat laporan tidak ditanggapi, maka Dinas LH minta untuk dilakukan penutupan usaha. Sementara itu, Kabid Tata Ruang PUPR Kayong Utara, Nugroho menerangkan, bahwa rekomendasi tata ruang atau pemanfaatan ruang bagi usaha diduga milik Marhali itu juga belum ada. Dulu namanya rekomendasi pemanfaatan ruang, sekarang sudah keluar peraturan baru tahun 2021, namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, itu pun belum ada sampai hari ini, terang Nugroho, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Menurutnya, baik lokasi pelabuhan maupun gudang semen, pihaknya sudah mengecek nomor registernya, namun tidak terdaftar, selain yang ada hanya tambang pasir yang disebut milik Marhali yang berada di Kecamatan Seponti. Tambang pasir itu atas nama PT Sumber Sari Nusantara Abadi, kalau yang di Teluk Batang ini belum tahu benderanya apa, turur Nugroho. Nugroho menambahkan, terkait dengan perizinan, tata ruang merupakan dasar atas perizinan yang lain, perizinan dasar itu menurutnya sesuai dengan pemanfaatan ruang yaitu KKPR. Setelah memperoleh KKPR, pengusaha baru bisa menindaklanjuti dengan perizinan yang lainnya, misalnya permohonan izin tersus, atau terminal untuk kepentingan sendiri, itu untuk pelabuhannya, jelas Nugroho. Dikatakan Nugroho untuk izin gudang juga sama, izin stopel juga sama, karena perdagangan pasir, maka izinnya ke perdagangan, nah maka perizinan dasarnya tempat itu tidak ada sama sekali, jelasnya. Hingga berita ini sampai ke meja redaksi pihak Haji Marhali dimintai tanggapan saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan tidak ada jawaban. Tanggal 20 Juli tahun 2024 tim berita investigasi.com dari Kayong Utara mewartakan. Jangan lupa dukung terus channel kami, untuk mendapatkan berita-berita aktual dan terpercaya mengungkap fakta dengan data. Terima kasih.